Pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, kita telah bersama-sama untuk melakukan puja, melakukan penghormatan kepada Tiratana, kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Tentu dengan memberikan penghormatan kepada Tiratana, ini akan membawa kebajikan. Apalagi penghormatan kepada objek yang memang memiliki kualitas luhur. Sang Buddha adalah manusia yang memiliki nilai bajik yang luhur, nilai batin yang luhur. Begitu juga dengan Dhamma dan Sangha. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, kurang lebih 7 hari lagi ya, umat Buddha akan merayakan Hari Trisuci Waisak. Tentu sebagai umat Buddha sudah paham betul apa itu Trisuci Waisak. Sudah hafal di luar kepala. Ya, jadi Waisak lebih kepada mengingat kembali untuk merayakan Guru Agung Buddha. Diceritakan bahwa Guru Agung kita Sang Buddha ketika lahir sebagai seorang pangeran itu lahir pada bulan Waisak saat Purnama Sidi, bulan terang. Ketika berjuang untuk mencapai pencerahan dan ketika perjuangan itu pun akhirnya membuahkan hasil, menjadi sama Sang Buddha, menjadi yang tercerahkan sempurna, itu juga terjadi pada bulan Waisak saat Purnama Sidi. Dan yang ketiga adalah ketika Sang Buddha parinibbana atau wafat juga terjadi pada bulan Waisak saat Purnama Sidi. Nah, itulah yang menjadi begitu sangat istimewa bagi umat Buddha saat bulan Waisak di bulan Purnama Sidi. Tidak hanya istimewa, tetapi bulan Waisak saat Purnama Sidi itu menjadi bulan yang begitu agung. Karena pada bulan Waisak itulah muncul manusia agung, sama Sang Buddha. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, dikisahkan bahwa Pangeran Siddhartha ini berada di kandungan seorang ratu bernama Ratu Mahamaya. Tetapi uniknya adalah ketika Ratu Mahamaya ini sedang hamil, itu bukan pada saat usia muda, tetapi sudah paruh baya diceritakan. Dan hal menariknya lagi adalah sebelum mengandung di pagi hari diceritakan itu saat bulan Asalda atau Asada dan saat Purnama Sidi juga. Karena pada saat itu adalah bulan Purnama Sidi atau uposatha bulan terang, Ratu Mahamaya ini mengunjungi gurunya, diceritakan, untuk memohon 8 sila. Jadi 8 sila yang biasa Ibu Bapak praktekkan itu ada sebelum Sang Buddha ini mencari pencerahan. Jadi sebelum mencari pencerahan sebetulnya 8 sila ini sudah dipraktekkan. Siapa yang mempraktek? Ratu Mahamaya.
Diceritakan bahwa di pagi hari ketika sudah mandi dengan bersih, menggunakan pakaian yang bersih, setelah itu mengunjungi gurunya untuk memohon 8 sila. Ya, 8 sila: tidak membunuh, tidak mencuri, menjalankan kehidupan suci, tidak berbohong, tidak minum minuman keras, tidak makan setelah tengah hari, tidak memakai wewangian, kalung, bunga, dan memperhias diri untuk mempercantik, ya, mempercantik, terutama untuk mempercantik diri. Juga tidak duduk dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Nah, ketika di pagi hari tersebut, ketika Ratu Mahamaya ini memohon 8 sila, artinya pada saat itu bertekad untuk menjalankan uposatha sila atau 8 sila itu. Di malam harinya diceritakan, Ratu Mahamaya ini mimpi ada 1 ekor gajah berwarna putih membawa bunga teratai. Setelah memberikan penghormatan, istilahnya melakukan pradaksina searah jarum jam 3 kali, diceritakan gajah itu masuk ke perut Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya yang mimpi akan kejadian tersebut di pagi hari ini bertanya kepada Raja Sudodana, suaminya. Semalam saya mimpi, misalnya semalam saya mimpi sebelum saya ini ada seekor gajah berwarna putih masuk ke dalam perut saya dibawa ke sungai, dimandikan seperti ada dewa. Dan baru setelah itu ada seekor gajah berwarna putih bersih membawa bunga teratai masuk ke dalam perut. Ada apa ini? Artinya, karena Raja Sudodana tidak mengetahui makna dari mimpi tersebut, akhirnya Raja Sudodana ini memohon atau mengundang para brahmana yang pandai atau terkemuka dalam hal menerjemahkan makna dari mimpi ratu tersebut. Ketika brahmana itu diceritakan mendengar mimpi dari Ratu Mahamaya, para brahmana itu pun menjelaskan, tidak perlu takut. Ratu ini mimpi akan mengandung. Artinya ketika mimpi ada seekor gajah putih itu, mimpi itu adalah wujud bahwa pada saat itu Ratu Mahamaya ini sedang mengandung. Ibu bapak saudara-saudara sedama, bahwa ada kalanya ada beberapa orang, Bante saya ini kok tidak, sudah beberapa tahun menikah, tapi kok belum memiliki seorang anak misalnya. Ada beberapa orang yang menjalankan uposatha, melakukan kebajikan-kebajikan. Salah satunya adalah menjalankan 8 sila. Ya kan? Tidak ada masalah ya, melakukan kebajikan, mungkin berharap semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini harapan-harapan saya tercapai. Misalnya sebagai perumah tangga, wah saya ini sudah menikah sudah beberapa tahun, saya ingin mendapatkan atau ingin agar anak ini bisa hadir di tengah-tengah keluarga. Nah, mungkin bisa mencontoh dari Ratu Mahamaya. Pagi-pagi sekali mandi, memakai baju yang bersih, setelah itu menjalankan 8 sila. Ada, walaupun mungkin ya kebenarannya tidak tahu apakah setelah menjalankan 8 sila pasti akan mengandung, ya belum tentu juga. Tetapi tidak ada salahnya melakukan kebajikan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, ketika mengetahui bahwa Ratu Mahamaya ini sedang mengandung,
Ratu Mahamaya dan Raja Sudodana ya memang bahagia. Karena memang sudah lama mengharapkan agar ada anak yang lahir di keluarga tersebut. Kenapa? Agar ada yang meneruskan pemerintahan. Nanti kalau Raja Sudodana tidak memiliki anak, apalagi seorang putra, ya bagaimana bisa melanjutkan pemerintahannya? Maka ketika mendengar bahwa Ratu Mahamaya ini mengandung, tentu itu suatu kebahagiaan. Akhirnya ditunggu waktu yang tepat, diceritakan bahwa Pangeran Siddhartha atau seorang bodhisatta ini akan lahir tepat 10 bulan. Mungkin ibu-ibu yang lain atau yang bukan bodhisatta bisa lahir sebelum 10 bulan atau setelah 10 bulan, tetapi diceritakan kalau bodhisatta itu akan tepat 10 bulan. Maka pada saat Ratu Mahamaya mengandung bulan Asada saat Purnama Sidhi, dan bodhisatta akhirnya lahir bulan Waisak saat Purnama Sidhi di bulan terang. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara bahwa ketika bulan Waisak saat Purnama Sidhi itu telah lahir seorang bodhisatta yang kelak akan menjadi Buddha sebagai guru agung kita, Buddha Gautama. Ini adalah peristiwa penting yang pertama pada saat Purnama Sidhi, saat bulan Waisak itu, yang biasanya umat Buddha akan memperingati sebagai hari Waisak, Trisuci Waisak. Kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha dilahirkan begitu sangat istimewa dibanding dengan kebanyakan anak yang lahir. Pangeran Siddhartha juga dibesarkan dengan penuh kemewahan, karena memang keluarganya itu adalah kerajaan. Sejak ketika lahir, Pangeran Siddhartha ini sudah diramal bahwa ada 2 kemungkinan. Kalau tidak menjadi Raja Cakrawati, maka akan menjadi Buddha. Ketika mendengar bahwa Pangeran Siddhartha ini bisa menjadi petapa, akan meninggalkan istana, maka ayahnya, Raja Sudodana ini berusaha sebaik mungkin, berusaha mencegah agar anaknya satu-satunya ini tidak menjadi petapa. Maka berbagai macam kesenangan indriawi disediakan untuk Pangeran Siddhartha. Diceritakan bahwa Pangeran Siddhartha juga memiliki 3 istana. Istana musim panas, istana musim hujan, dan istana musim dingin. 4 bulan ketika musim panas, Pangeran Siddhartha akan berdiam di istana musim panas. Ketika sudah berlalu, akan berganti menjadi musim hujan, Pangeran Siddhartha 4 bulan akan tinggal di istana musim hujan. Dan ketika musim dingin, Pangeran Siddhartha pun akan pindah ke istana musim dingin. Itu semata-mata untuk memberikan kenyamanan bagi Pangeran Siddhartha, agar hidupnya nyaman, penuh dengan kesenangan, sehingga lupa untuk meninggalkan istana, tetap menjadi seorang pangeran. Tidak sampai di situ, ayahnya ini berusaha bagaimana agar pangeran ini semakin terikat dengan kerajaan. Maka ayahnya pun mencarikan jodoh. Ya, akhirnya dicari untuk agar Pangeran Siddhartha ini menikah. Ya, menikah. Maka di saat itulah dipilih Putri Yasodhara. Masih ada hubungan keluarga, kerabat dengan Raja Sudodana. Menikah akhirnya di usia 16 tahun diceritakan. 16 tahun Pangeran Siddhartha itu sudah menikah dengan Putri Yasodhara.
Dengan menikah tersebut diharapkan dari ayahnya agar Pangeran Siddhartha ini semakin terikat dengan keduniawian, semakin menyenangi kehidupan berumah tangga. Dan Raja Suddhodana ayahnya mungkin sudah merasa, ini Pangeran Siddhartha sudah terikat karena sudah punya istri. Tetapi sebagai seorang pangeran diceritakan ketika usianya 29 tahun kira-kira, pada saat istrinya Putri Yasodhara sedang mengandung anaknya, Pangeran Siddhartha ingin keluar dari istana karena kan kelak akan menjadi seorang raja. Maka bagaimana agar Pangeran Siddhartha ini mengetahui kondisi sosial masyarakat yang kelak akan dipimpin? Maka pada saat itulah Pangeran Siddhartha ini meminta izin kepada ayahnya Raja Suddhodana untuk bisa keluar. Ketika yang pertama kali itulah Raja Suddhodana ini memerintahkan kepada rakyatnya yang akan dilalui oleh Pangeran Siddhartha ini dihias dengan penuh kemewahan, dengan penuh kesenangan. Orang-orang yang tidak dikehendaki disingkirkan, diganti dengan orang-orang yang akan membawa kebahagiaan. Ketika sudah waktunya, akhirnya Pangeran Siddhartha pun melakukan perjalanan dengan kusirnya yang bernama Cana. Tetapi masalahnya terjadi pada saat sedang perjalanan. Saat perjalanan itulah Pangeran Siddhartha ini melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya ketika di istana. Apa itu? Usia tua. Ketika Pangeran Siddhartha ini melihat orang yang usia tua, yang rambutnya sudah memutih, kulitnya sudah keriput, giginya sudah tanggal, mungkin sudah membungkuk, harus menggunakan tongkat, berjalan juga terhuyun-huyun. Pangeran Siddhartha ini melihatnya secara aneh. Ini manusia apa? Ia memanggil kusirnya yang bernama Cana. Cana, ini apa? Oh, itu orang yang usianya sudah tua, Pangeran. Usia tua. Usia tua itu apa? Manusia yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Pangeran Siddhartha ini belum pernah melihatnya, makanya merasa aneh. Lalu Pangeran Siddhartha pun bertanya, apakah saya juga bisa mengalami usia tua? Siapapun Pangeran. Ketika sudah lahir, kita tidak bisa terhindar dari usia tua. Ketika Pangeran Siddhartha melihat pertama kali orang usia tua, tidak berlalu begitu saja. Ia merenungkan ke dalam. Kalau orang lain bisa usia tua, saya juga bisa usia tua. Lalu untuk apa? Tidak sampai di situ, karena Pangeran Siddhartha ini adalah seorang bodhisatta, maka merenungkannya jauh ke dalam. Apa yang menyebabkan sehingga orang bisa menjadi tua? Dicari penyebab dari usia tua ini apa? Dicari. Sebagai bodhisatta, orang yang sudah memiliki kebajikan yang tinggi, mencari tahu kenapa ada usia tua. Apa yang menyebabkan kita bisa menjadi tua? Itu cara pandang bodhisatta. Berbeda dengan kita. Ketika kita melihat orang tua, ya sudah, biarkan saja. Tidak masuk ke dalam. Kadang justru ada yang merasa tidak nyaman dengan orang tua, akhirnya pindah tempat. Saya nggak nyaman dengan ini. Orang tua, saya pindah sajalah. Berbeda dengan bodhisatta. Bodhisatta akan mencari kenapa ada usia tua.
maka ditemukan jawaban kenapa ada usia tua. Tidak lain karena ada kelahiran. Karena ada kelahiran inilah maka ada usia tua. Kalau tidak ada kelahiran maka tidak ada usia tua. Itulah yang dicari seorang bodhisatta. Tidak hanya melihat hanya sekedar usia tua, saya pun akan menjadi tua. Orang itu menjadi tua, saya pun akan, rambut saya akan memutih. Tetapi mencari lebih dalam. Kenapa ada usia tua? Ditemukanlah, oh karena ada kelahiran. Inilah usia tua ada. Akhirnya ketika sudah merenungkan hal itu, karena kita lahir, maka ada usia tua. Pangeran Siddhartha pun diceritakan kembali ke istana dengan murung. Ayahnya yang melihat ada perubahan wajah, muka, suasana, bertanya kepada kusirnya, "Cana, apa yang dilihat oleh pangeran?" Berbeda ketika pergi sama pulang mukanya. "Oh raja, tadi pangeran melihat orang tua." Akhirnya ayahnya pun teringat, wah ini berbahaya. Apakah ini tanda bahwa anak saya akan meninggalkan istana? Tidak bisa. Saya harus lebih memberikan kenikmatan indrawi. Maka pada saat itulah ayahnya ini berusaha untuk mendatangkan penari, penyanyi, memberikan makanan yang enak-enak. Biar Pangeran Siddhartha lupa apa yang telah dilihatnya, apa yang telah dirasakan. Diceritakan hampir 4 bulan. Akhirnya Pangeran Siddhartha pun lupa karena sudah menikmati kesenangan indriawi lagi, melihat penari, melihat penyanyi. Tetapi lagi-lagi Pangeran Siddhartha pun akhirnya menemui lagi ayahnya. "Ayah, Anda, saya ingin keluar lagi." "Tidak perlu, tapi saya ingin lihat rakyat saya kemudian hari." Ayahnya tidak bisa menolak. Akhirnya pun dipersiapkan seperti awal. Jalan diperbaiki, orang-orang yang sakit disingkirkan, orang tua disingkirkan, yang ada di situ yang muda-muda. Tiba saatnya Pangeran Siddhartha disertai dengan kusirnya Cana akhirnya berjalan keluar istana. Tetapi lagi-lagi di tengah perjalanan Pangeran Siddhartha melihat sesuatu yang belum dilihat di istana. Orang yang menangis kesakitan, menahan perutnya sakit atau tubuhnya dengan penuh luka, dan bertanya kepada Cana, "Makhluk apa itu, Cana? Saya belum pernah melihat." "Oh pangeran, jangan dekat-dekat dia. Itu orang sakit. Nanti kalau pangeran dekat-dekat dengan dia, pangeran bisa tertular." Apa itu orang sakit? Sakit adalah perasaan yang tidak mampu lagi ditahan, menderita. Apakah saya juga bisa sakit sana? Siapapun pangeran, siapapun yang sudah terlahir, tidak akan bisa terbebas dari penyakit. Ketika mendengar bahwa Pangeran Siddhartha pun bisa mengalami penyakit, akhirnya pun merenung ke dalam. Aduh, untuk apa ini? Kalau orang lain juga bisa sakit, saya juga bisa sakit. Lalu bagaimana ini hidup ini? Merenung ke dalam, mencari tahu kenapa, apa sebab dari penyakit. Kenapa ada orang yang berpenyakitan? Tidak lain mendapat jawaban, oh, karena kelahiran inilah bisa menyebabkan ketika kita sudah lahir, maka kita tidak akan terbebas dari penyakit.
Ketika mengetahui bahwa ia pun bisa mengalami penyakit, Pangeran Siddhartha pun murung. Tidak perlu lagi melanjutkan perjalanan sana. Kita pulang saja ke istana. Di istana Raja Suddhodana mengetahui, waduh, ini ada masalah lagi. Sepertinya berbeda. Suasana batin dilihat dari mukanya. Raja Suddhodana pun bertanya kepada Cana-Cana, ada apa dengan Pangeran Siddhartha? Tadi melihat orang sakit. Sudah 2. Padahal Raja Suddhodana pernah mendapat cerita, kalau sampai Pangeran Siddhartha melihat orang tua, sakit dan kematian, Pangeran Siddhartha bisa meninggalkan istana. Sedangkan sudah 2 yang dilihat. Maka ayahnya pun memberikan kenikmatan indrawi lagi yang lebih besar. Ayo menari, ayo menyanyi, minum yang enak, makan yang enak, sehingga Pangeran Siddhartha melupakan kesedihan itu. Bukankah itu seperti yang kita lakukan? Kalau kita lagi sedih, kita mencari kesenangan untuk menutupi kesedihan kita, karena kita tidak siap menderita. Aduh Bangde, saya hari ini kecewa. Tetapi tadi pagi saya sudah diajak ke kafe, jadi kecewaan saya sudah lupa. Seperti itulah kita. Ketika kita kecewa, kita bukan mencari kenapa saya kecewa, tetapi berusaha menutupi kekecewaan itu dengan kebahagiaan baru. Mencari hiburan, makan yang enak, sehingga lupa. Itulah sehingga kita belum mampu memahami tentang penderitaan. Karena kita selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Rasa bosan sedikit ke puncak. Badan saya capek sedikit, mari kita ke puncak. Lupa capeknya. Seolah-olah hidup ini selalu bahagia. Seperti itulah. Sehingga kita, hidup ini kan bahagia, kenapa dia mengatakan duka-duka? Makan juga enak, nonton juga bahagia, pergi ke puncak enak. Kapan saya menderita? Tidak pernah menderita. Itulah yang kita rasakan, yang kita lakukan. Kekecewaan, kesedihan, keputusasaan kita tutupi dengan kebahagiaan, mencari kebahagiaan. Sehingga kita lupa akan penderitaan. Kalau kita lupa akan penderitaan, sulit untuk bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Ketika Raja Suddhodana sudah mengetahui bahwa Pangeran Siddhartha ini sedih karena baru saja merenungkan penyakit, maka Raja Suddhodana pun, ayo kasih tari-tarian yang lebih baik, ayo kasih dengarkan nyanyi-nyanyian, makan yang enak, minum yang enak. Itu akan melupakan kesedihan. Selang beberapa waktu kemudian, setelah Pangeran Siddhartha melupakan tentang perenungan yang kedua tentang penyakit, Pangeran Siddhartha pun akhirnya memohon kepada ayahnya, ayah, saya ingin keluar istana. Untuk apa? Di sini sudah bahagia, mau makan apa saja ada. Kenapa Anda ingin keluar? Saya ingin melihat rakyat saya di kemudian hari. Ayahnya tidak bisa menolak permintaan anaknya. Akhirnya pun dengan berbagai cara, jalan dibersihkan, orang-orang yang tadinya sakit tua disingkirkan, yang ada hanya yang muda-muda, yang masih cakap. Tetapi bagaimanapun juga ketika Pangeran Siddhartha mulai berjalan, menemukan ada sesosok tubuh manusia yang tidak bergerak, dan di sampingnya banyak orang menangis. Pangeran Siddhartha bertanya kepada kusirnya, Cana, kenapa orang itu tidak bergerak dan banyak yang menangis? Oh pangeran, dia adalah orang meninggal. Ia sudah mati. Apa itu mati? Apa itu meninggal? Tubuh yang sudah tidak ada, bisa bergerak, berjalan, tidak bisa makan, tidak bisa.
ia sudah tidak bisa apa-apa dan akan dikremasi. Apakah saja juga bisa mengalami kematian? Siapapun pangeran. Merenung kembali Pangeran Siddhartha, apa gunanya hidup ini? Apa yang menyebabkan kematian? Kenapa kita bisa meninggal? Maka sang Buddha, Pangeran Siddhartha pun mencari tahu penyebabnya apa ini kematian. Oh, karena ada kelahiran inilah maka ada kematian. Merenung kembali, akhirnya berjumpa dengan seorang petapa. Dan mengetahui bahwa petapa itu adalah cara untuk membebaskan usia tua, penyakit, dan kematian. Pangeran Siddhartha pun mendapat jawaban. Inilah cara hidupnya. Pulang ke istana, diceritakan, akhirnya memutuskan pada saat anaknya yang pertama lahir. Pangeran Siddhartha diceritakan keluar dari istana pada saat bulan Asalda, saat purnama Sidi juga, untuk mencari obat agar tidak menjadi tua, agar tidak berpenyakitan, dan agar tidak meninggal. Meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan kedudukan yang semuanya itu diharapkan, diinginkan banyak orang. Untuk menjadi kaya harus melakukan berbagai macam keburukan. Untuk menjadi kedudukan, menjadi seorang pemimpin juga banyak dilakukan dengan cara yang salah. Tetapi berbeda dengan Pangeran Siddhartha. Kekayaan, keistimewaan, kedudukan itu ditinggalkan begitu saja, yang bahkan kebanyakan orang membutuhkan itu, mencari itu, mengejar itu. Tapi Pangeran Siddhartha meninggalkan semua itu untuk mengakhiri atau mengobati agar tidak menjadi tua, penyakit, dan kematian. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau ibu bapak melihat ada yang orang tua, orang sakit, dan orang meninggal, siap tidak meninggalkan seperti Pangeran Siddhartha? Saya belum siap, nanti kekayaan saya bagaimana? Oke, tidak masalah. Saya kan masih memiliki tanggungan. Oke, tidak menjadi masalah. Tetapi mari kita mengikuti selanjutnya. Ketika kita belum mampu mengambil keputusan seperti Pangeran Siddhartha yang meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan kedudukan untuk menjadi seorang petapa, adakah cara agar walaupun tidak meninggalkan segalanya itu tetap menjadi manusia yang unggul? Ibu bapak saudara-saudara sedama, secara singkat, ketika Pangeran Siddhartha telah meninggalkan istana, berjuang dengan begitu sangat gigih, bahkan diceritakan apa yang dipraktekkan Pangeran Siddhartha atau petapa Siddhartha itu adalah yang paling sulit dilakukan. Hingga suatu ketika petapa Siddhartha ini karena telah mempraktekkan penyiksaan diri, diceritakan bahwa ketika itu mengatakan, saya akan berlatih untuk tidak bernapas melalui mulut dan hidung. Diceritakan udara atau angin dari tubuh ini keluar dari kepala, dan ketika itu keluar, kepalanya ini begitu sangat sakit, seperti ditusuk dengan pisau yang tajam. Ibu bapak mungkin bisa merasakan ketika kepala ini sakit luar biasa, seperti diiris. Walaupun tidak ditancap dengan pisau beneran, tetapi kan kita bisa merasakan sebetulnya. Ketika sakit luar biasa kepala ini atau perut sakit luar biasa, anggap saja itu seperti ditusuk oleh pisau yang tajam. Tetapi walaupun begitu, diceritakan bahwa petapa Siddhartha ini tidak lantas menghentikan. Walaupun sudah merasa kesakitan kepala yang begitu luar biasa, bukannya berhenti. Ya sudahlah, saya berhenti saja, sudah sakit luar biasa. Bukan.
Petapa Siddhartha melatih lebih dalam lagi. Bagaimana kalau seandainya saya tidak bernapas melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, diceritakan udara atau tubuhnya ini seperti terbakar, api, panas. Pada saat itulah diceritakan ketika petapa Siddhartha ini sedang mengalami penyakit atau mengalami kesakitan yang luar biasa itu, lalu jatuh duduk. Para dewa yang mengetahui, yang melihat itu, ada beberapa dewa yang mengatakan, wah, petapa Siddhartha sudah meninggal. Ketika mengetahui bahwa petapa Siddhartha ini terjatuh, beberapa dewa mengatakan, petapa Siddhartha sudah meninggal. Beberapa dewa mengatakan belum meninggal, tetapi semaput, pingsan. Nah, ada beberapa dewa mengatakan seperti itu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, beberapa dewa yang menganggap bahwa petapa Siddhartha ini sudah meninggal, terbang ke istana kerajaan, memberitahu Raja Suddhodana, oh Raja, anak Anda telah meninggal. Raja Suddhodana yang mendengar itu dari dewa tersebut pun bertanya, apakah anak saya meninggal setelah mencapai pencerahan? Belum sempat mencapai pencerahan, belum sempat mencapai sama Sambuddha, sudah meninggal. Saya tidak percaya. Anak saya tidak akan meninggal sebelum mencapai pencerahan. Itu yang dikatakan Raja Suddhodana. Tetapi kembali lagi bahwa ketika sudah berjuang itulah diceritakan secara singkat, petapa Siddhartha pun akhirnya berjuang dan mengubah cara bertapa yang tadinya menyiksa diri dengan duduk di bawah pohon Bodhi. Setelah mendapatkan dana makan dari Ibu Sujata. Ya, sebelum petapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, sebelumnya adalah mendapat dana makan dari Ibu Sujata. Dan ibu bapak saudara-saudara sedama, diceritakan bahwa ada ketika Pangeran Siddhartha lahir di dunia, itu ada yang muncul bersamaan. Salah satunya adalah pohon Bodhi, yang kelak ini di tempat inilah petapa Siddhartha mencapai sama Sambuddha. Mari kita lihat, ketika Pangeran Siddhartha lahir dan ketika petapa Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, itu berarti usianya 35 tahun. Artinya pohon Bodhi itu pun sudah berumur 35 tahun kan? Karena munculnya juga berbarengan dengan Pangeran Siddhartha. Ketika Pangeran Siddhartha lahir di dunia, pada saat itulah muncul pohon Bodhi. Kalau pohon Bodhi itu tumbuh sedikit demi sedikit, tumbuh sedikit demi sedikit, maka setelah 35 tahun, pohon Bodhi itu pun akan menjadi besar. Ibu bapak bisa melihat nanti mungkin. Ada beberapa wihara yang ketika membangun wihara, di saat itu juga menanam pohon Bodhi. Dan ketika sudah 20 tahun, 25 tahun, pohon Bodhi itu pun menjadi besar. Maka bukan suatu hal yang salah kalau seandainya memang petapa Siddhartha ini duduk di pohon Bodhi, di mana ketika pertama kali muncul bersamaan. Karena 35 tahun itu kan lama, artinya pohon itu sudah besar, sehingga wajar. Inilah logika yang pertama. Jadi bukan suatu hal yang mengada-ngada, wah ini kok bisa ya, Sang Buddha itu kan, petapa Siddhartha itu kan duduknya di pohon Bodhi. Nah, pohon Bodhi itu betul bahwa diceritakan munculnya bersamaan dengan Pangeran Siddhartha. Sedangkan petapa Siddhartha umur 35 tahun duduk di bawah pohon Bodhi. Artinya pohon Bodhi itu sudah usianya sudah 35 tahun. Artinya sudah besar. Ya, sudah besar. Jadi cocok untuk tempat bermeditasi, duduk untuk melindungi dari
matahari atau dari angin. Nah, pada saat itulah diceritakan bahwa Petapa Siddhartha akhirnya menjadi Buddha, ya, menjadi Buddha dengan usaha yang sangat keras saat bulan Purnama Sidhi di bulan Waisak. Itulah ini kejadian yang kedua pada saat bulan Waisak di Purnama Sidhi. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara sedama, ketika Sang Buddha sudah mencapai pencerahan tahun kedua, ya, tahun kedua setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha diundang ke istana Kapilawatu, kembali ke kampung halaman. Ya, artinya tahun kedua setelah mencapai pencerahan, itu Sang Buddha kembali ke kerajaan atau ke tempat asalnya karena dapat undangan dari Raja Sudodana, yang Raja Sudodana memohon kepada Kaludayi, menteri yang juga teman sepermainan dulu Pangeran Siddhartha, diutus untuk mengundang Sang Buddha. Dan walaupun pada saat itu Kaludayi ini juga sudah mencapai arahat karena menjadi biku, karena dapat undangan itulah tahun kedua itu akhirnya Sang Buddha disertai dengan 20.000, diceritakan 20.000 arahat para biku akhirnya masuk ke Kapilawatu. Pada saat ke kerajaan tersebut, Sang Buddha akhirnya mendapatkan dana makan dari Raja Sudodana. Nah, inilah yang menarik yang akan saya ceritakan, yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ada kisah bagi saya yang menarik sekali. Ketika Raja Sudodana tersebut sedang memberikan dana makan kepada Sang Buddha, maka pada saat itulah Raja Sudodana ini bercerita kepada Sang Buddha. Oh Bante, dulu pernah ada sosok dewa yang memutar-mutar di udara, terbang di udara, memberitahu bahwa anak Anda sekarang sudah meninggal. Ketika Sang Buddha mendengar itu lantas bertanya, apakah Anda percaya bahwa saya telah meninggal? Saya tidak percaya Bante bahwa sebelum mencapai pencerahan akan mengalami kematian. Sang Buddha pun lantas menjawab, bukan hanya saat ini saja Anda tidak percaya bahwa anak Anda telah meninggal. Di kehidupan yang lampau, Anda juga walaupun dikasih bukti ini ada tulang, anak Anda sudah meninggal, tetapi Anda tidak percaya. Karena permintaan Raja Sudodana, akhirnya Sang Buddha menceritakan kisah di kehidupan yang lalu. Ya, jadi tolong diceritakan bagaimana kisahnya dulu sehingga saya ini tidak percaya kepada anak saya yang telah meninggal, yang diberitahu bahwa telah meninggal. Nah, pada saat itulah karena permintaan dari Raja Sudodana, Sang Buddha akhirnya menceritakan Mahadhammapala Jataka. Ibu Bapak nanti bisa membaca juga ceritanya dalam Jataka, Mahadhammapala Jataka. Di saat itu diceritakan bahwa di suatu desa juga bernama Dhammapala. Nama ini diambil dari orang yang memiliki nama tersebut di desa tersebut. Di desa itu ada nama bernama Dhammapala, maka desa itu dinamakan Dhammapala. Sama ya sekarang ya, kita kan bisa melihat nama-nama jalan misalnya. Oh ini Jalan Kian Santang misalnya. Karena dulu mungkin ada orangnya di situ. Oh ini jalan apa gitu. Biasanya ada mengambil nama-nama orang. Mungkin itu dulu mengambil dari situ kisah itu. Jadi tidak bukan suatu hal yang luar biasa bahwa di Dhamma juga ada. Di zaman dulu bahwa ada desa bernama Dhammapala dan
Di desa tersebut juga ada seorang pemuda bernama Damapala. Ayahnya ini mengutus Damapala ini untuk belajar ketakasila. Ia begitu sangat pandai, ia begitu sangat dihormati, ia lembut, ia masih muda sekali. Ia berguru kepada seorang guru yang pintar, pandai, di mana di situ juga memiliki hampir 500 siswa, karena gurunya adalah terkemuka. Cuma masalahnya adalah pada saat tertentu gurunya ini sedang kehilangan anaknya yang meninggal. Sedangkan anaknya ini masih muda. Anaknya ini masih muda tetapi meninggal. Damapala yang mendengar itu, yang melihat itu sebagai siswanya, mengatakan, kok bisa ya meninggal di usia muda? Di keluarga saya tidak ada. Tidak ada yang meninggal di usia muda. Gurunya yang mendengar tersebut lantas tertarik, bertanya, memanggil Damapala, apakah benar di keluarga kamu tidak ada yang meninggal di usia muda? Tidak ada. Dari beberapa keturunan yang lalu, silsilah keluarga ini tidak ada yang meninggal di usia muda. Jadinya gurunya ini tertarik, bagaimana mungkin? Apa yang dilakukan keluarga ini sehingga tidak ada yang meninggal di usia muda? Untuk mencari jawaban tersebut, akhirnya secara singkat saya menjelaskan bahwa gurunya ini tertarik untuk menemui orang tua dari Damapala ini, mencari jawaban sendiri. Maka akhirnya mengundang Damapala. Damapala, saya akan pergi beberapa hari. Pimpinlah siswa ini, murid-murid ini pimpinlah selama saya pergi. Saya akan mengembara. Ketika itu dilakukan, gurunya ini mengambil tulang kambing atau tulang apa gitu, dibersihkan, dikasih wewangian, dan dibawa menemui ayahnya dari Damapala. Setelah perjalanan beberapa hari, sampai ke rumah dan disambut dengan baik oleh keluarga dari ayah dari Damapala. Setelah bersantap makanan, akhirnya gurunya ini pun mengeluarkan tulang. Maaf, istilahnya, maaf Bapak, anak Anda telah meninggal. Saya tidak percaya anak saya meninggal. Ini buktinya, tulang. Di dalam keluarga kami tidak ada yang meninggal di usia muda, tidak mungkin. Kenapa Anda memiliki keyakinan seperti itu? Karena kami melakukan kebajikan. Di beberapa silsilah keluarga kami yang dahulu-dahulu tidak ada yang meninggal di usia muda. Apa yang dilakukan sehingga tidak mungkin Anda memiliki keyakinan? Karena kami mempraktekkan dana, sila, 8 sila. Maka saya memiliki keyakinan keluarga saya tidak ada yang meninggal di usia muda. Akhirnya pun gurunya itu pun tersadarkan, oh betul. Maka itulah ibu bapak saudara-saudara sedama, usia panjang itu karena perbuatan-perbuatan bajik di masa yang lalu. Ini adalah berkah di kehidupan sekarang. Memiliki usia panjang adalah berkah, tetapi ada bahayanya. Ketika kita memiliki usia panjang, ini berkah perbuatan di masa lalu, tetapi kalau tidak bisa menggunakan panjang usia ini berbahaya. Karena Sang Buddha menyebutkan, daripada hidup 100 tahun, tetapi di dalam kehidupannya banyak melakukan perbuatan buruk, ucapan buruk, perilaku buruk, bukankah lebih baik hidup sehari tetapi ucapannya penuh dengan kebaikan, perilakunya dengan penuh kebaikan? Inilah, jadi pada saat sebulan pendalaman Dhamma, tetapi di Wihara Ratanagraha sepertinya sudah diubah SPD-nya itu, sesi pendalaman Dhamma.
bukan lagi sebulan pendalaman Dhamma. Tidak tahu saya, apakah karena tidak ada penuh sebulan sehingga sesi pendalaman Dhamma mungkin cuma 15 hari kali ya, sehingga ya sudahlah, ini kan tidak, biar jujur saja, tidak sebulan tapi sesi pendalaman Dhamma. Tetapi tidak menjadi soal. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendalami Dhamma sebelum kita merayakan hari Trisuci Waisak. Ibu bapak saudara-saudara sedama, bahwa ketika kita belum mampu menembus bahwa usia tua itu adalah penderitaan, penyakit itu adalah penderitaan, kematian itu adalah penderitaan, kita sulit untuk bisa mempraktekkan Dhamma lebih jauh. Bukankah usia tua, penyakit, dan kematian sebagai dianggap penderitaan itu adalah duka Arya Saca, 4 kebenaran mulia yang pertama? Karena sang Pangeran Siddhartha mampu memahami ini loh duka, usia tua ini adalah duka, penyakit ini adalah duka, kematian ini adalah duka. Maka pada saat itulah Pangeran Siddhartha tergerak batinnya untuk meninggalkan segala kemewahan, untuk mencari cara untuk mengobati atau setidaknya terbebas dari usia tua, penyakit, dan kematian. Kalau kita belum memahami, kalau kita belum mampu paham bahwa usia tua itu adalah duka, penyakit itu adalah duka, kematian itu adalah duka, bagaimana kita bisa melanjutkan praktek kita ke arah yang lebih tinggi? Duka Arya Saca yang kedua misalnya, sebab dari penderitaan, atau yang ketiga, yang keempat, sulit karena kita yang pertama ini belum mampu memahami bahwa usia tua ini adalah duka. Ini adalah kebenaran yang pertama di dalam 4 kebenaran mulia. Adalah Sang Buddha menyebutkan usia tua adalah duka, penyakit adalah duka, kematian adalah duka. Nah, ini dulu yang perlu kita pahami, karena itulah yang diharapkan dari Sang Buddha bahwa duka ini patut untuk dipahami. Kalau kita sudah memahami duka, maka kita akan mempraktekkan Dhamma lebih jauh, mencari tahu apa sebab dari duka ini, apa sebab dari usia tua, apa sebab dari penyakit, apa sebab dari kematian. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dalam sesi pendalaman Dhamma di Wihara Ratanagraha. Ini adalah kegiatan untuk menyongsong dalam memperingati hari Trisuci Waisak. Banyak wihara-wihara ketika menyambut hari Trisuci Waisak tidak hanya mempraktekkan 5 sila, tetapi meningkatkan lebih tinggi lagi 8 sila. Dan itu patut untuk dipraktekkan. Semoga kita maju di dalam Dhamma. Terima kasih. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kepada Yang Mulia Bante Diracito yang telah membabarkan Dhamma yang begitu indah pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya bagi kita semua untuk diskusi Dhamma. Semisal ada pertanyaan, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Kalau begitu, saya izin meneruskan pertanyaan yang ada dari YouTube ya Bante. Namo Buddhaya Bante, saya pernah kecewa, tentu sedih sekali. Bagaimana supaya tidak ingat-ingat kekecewaan itu? Anumodana Bante atas bantuannya. Ya, yang pertama adalah menerima kenyataan dulu. Kecewa kan banyak ya. Banyak yang menyebabkan, apa yang menyebabkan kecewa itu apa? Kalau kita merasa kecewa, kita yang pertama adalah setidaknya menerima dulu kekecewaan itu. Setelah itu mencari penyebabnya. Kenapa saya bisa kecewa?
Apakah kecewa karena menunggu terlalu lama? Apakah kecewa karena harusnya hari ini mendapatkan jabatan yang lebih tinggi tetapi tidak mendapatkan? Tentu banyak yang menyebabkan kenapa kekecewaan itu muncul. Tetapi menurut saya adalah mencari dulu kenapa kita kecewa. Kalau kita sudah mencari tahu, nah kita baru menyelesaikan. Bisa enggak kita menyelesaikan kekecewaan itu? Tetapi percayalah bahwa kekecewaan itu pun akan berlalu. Semakin kita mengingat hal buruk yang dilakukan orang lain kepada diri kita, kita akan semakin kecewa. Tetapi kalau kita memaafkan, setelah itu kita menerima, ini mungkin saja bisa mengobati rasa kekecewaan itu. Saya agak kurang paham kekecewaan ini penyebabnya apa. Kenapa kita bisa kecewa di situ? Itu yang melatar belakangi kenapa? Karena antara satu masalah dengan masalah yang lain ini akan berbeda cara penyelesaiannya. Ya, kekecewaan saya kecewa, tetapi yang melatar belakangnya ini berbeda-beda. Kecewa karena ketika itu terlalu lama menunggu, itu bisa menimbulkan kecewa. Kecewa karena ditinggalkan, itu bisa menimbulkan kecewa. Kecewa karena orang yang hutang tidak mau membayar, itu juga bisa kecewa. Tetapi antara satu masalah dengan masalah yang lain, ini mungkin akan berbeda cara penyelesaiannya. Jadi saya tidak bisa secara umum mengatakan, tetapi kalau mau menjawab bahwa bagaimana cara untuk agar kekecewaan itu tidak muncul lagi, secara umum menerima, ya, menerima bahwa sedang mengalami kecewa. Nah, saya agak kurang, kalau saya tidak tahu masalahnya apa, saya tidak mampu untuk apa ya, menjawab itu. Kecewanya karena apa gitu. Ya, seperti itu. Tapi secara umum ya terima dulu, setelah itu mencari cara untuk menyelesaikan kekecewaan itu. Menurut saya seperti itu sih ya. Nah, jadi ya itu, karena kecewa ini secara umum sekali kecewa. Ya, semua orang juga bisa mengalami kecewa. Ya, semua orang mengalami kecewa. Ya, pernah mendapatkan kekecewaan, dirugikan orang lain. Tetapi caranya adalah mungkin ya paling tepatnya ya mencari sebabnya kenapa menjadi kecewa. Apapun masalah kita mencari cara kenapa saya bisa mengalami hal ini, itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Kenapa saya kecewa? Kenapa saya sakit? Kenapa saya menangis? Kenapa saya sedih? Tahu, cari kenapa ya. Nah, itu daripada menutupi kekecewaan itu, menutupi kesedihan itu dengan mencari kesenangan. Hari ini saya kecewa, kenapa? Saya dimarah-marahin oleh bosku. Tenang saja, yuk kita ke kafe minum. Itu bisa juga mengobati rasa kecewa itu, juga bisa hilang. Ya, tetapi yang paling penting menurut saya adalah cari tahu. Kenapa sih kok saya ini dimarahi bos saya? Oh, tadi pagi saya datangnya telat, makanya saya dimarahin. Oke, kalau begitu besok saya akan datang lebih awal. Nah, ini cari akar masalahnya, kenapa kita bisa kecewa. Nah, seperti itu ya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau gitu saya izin untuk mengajukan pertanyaan saya. Tadi Bante sempat mengatakan kita senantiasa menutupi kekecewaan, kesedihan itu dengan suatu kesenangan. Tetapi banyak yang sebenarnya secara tidak sadar melakukan hal tersebut. Dalam artian lain mungkin tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang kecewa. Itu hal apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kita tetap sadar bahwa seharusnya kita mencari solusi, bukan ditutupi. Terima kasih Bante.
Ya, kenapa kebanyakan dari kita adalah ketika kita mendapatkan kesedihan, mendapatkan ketidaknyamanan, penderitaan itu selalu menutupi dengan kebahagiaan. Itu adalah cara yang paling gampang. Itu adalah cara yang paling mudah agar kita ini tidak sedih kembali. Ya, tetapi Sang Buddha menyebutkan ketika kita ini sedang kecewa misalnya, dan kita mencari dengan kebahagiaan, karena kan kita tidak tahu caranya untuk menyelesaikan kesedihan ini, maka sebetulnya di situ akan ada dua kecenderungan. Yang pertama adalah ketika ada kesedihan dan kita menutupinya, mencari kesenangan, berarti di situ ada keserakahan, ada kesenangan. Dan di situ juga ada penolakan, berarti di situ ada kebencian. Kenapa? Karena tidak suka sedang sedih, sehingga menolak itu. Sehingga dengan cara menolak itu mencari cara untuk agar tidak sedih itu, tetapi dengan cara menutupinya dengan kebahagiaan, bukan dengan cara mencari solusi. Misalnya gini, ada sebuah kisah di dalam Dhamma. Suatu ketika ini ada seorang raja. Raja ini sedang mengalami kesedihan. Bahkan ia tidak mau makan, tidak mau bekerja, ia melupakan segala pekerjaannya. Karena ia sedang kehilangan istrinya, ratunya yang begitu sangat disukai. Sehingga ia begitu sangat sedih, sehingga ia hanya meratapi kemana sekarang saya tidak mau berpisah, saya hanya ingin selalu bersama. Ia tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau bekerja, ia melalaikan semua itu. Sehingga ada menterinya, bagaimana caranya agar raja ini bisa tersadarkan. Nah, akhirnya ada seorang biku yang diundang untuk membabarkan Dhamma. Maka pada saat itulah, apapun yang mengalami kematian, berharap agar tidak mengalami kematian, tidak mungkin. Maka bagaimana caranya? Menerima terlebih dahulu. Inilah kenyataan. Kenyataan hidup bahwa saya sedang ditinggal orang yang disayangi. Tidak ada di dunia ini yang bisa selamanya hidup bersama dengan orang yang disayangi. Tidak ada. Semuanya juga pasti akan berpisah. Ketika mengetahui bahwa segalanya juga akan mengalami perpisahan, tidak ada yang selalu bersama, maka itu sebetulnya sudah mencari cara, jalan untuk mengakhiri penderitaan tadi karena ditinggal orang yang disayangi. Kalau seseorang ini tidak mengetahui cara untuk mencari jalan untuk mengakhiri kesedihan tadi, ia hanya akan bersedih atau menolak kenyataan bahwa sedang berpisah. Karena semakin menolak berarti kebencian itu akan semakin ada. Karena penolakan itu identik dengan kebencian. Apapun itu, kejadian apapun itu, kalau kita menolak, pada akhirnya adalah kebencian. Tetapi menutupi kesedihan itu dengan kebahagiaan, mencari kesenangan di luar, itu juga termasuk keserakahan. Kecenderungan kita hanya dua itu, keserakahan dan kebencian. Lalu bagaimana? Mencari cara. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang kecewa, kalau kita sedang marah, mencari tahu dulu, kenapa ya kok saya bisa marah hari ini? Kenapa ya kok saya sedih? Cari akarnya. Ya, cari penyebabnya. Itulah. Nanti kalau kita sudah mencari akar yang menjadi masalah itu, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Apakah masalah ini bisa diselesaikan atau tidak? Itu tergantung kalau kita sudah mengetahui akar dari masalah tersebut, bukan mencari atau melupakan masalah tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bante atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya. Mendalami Bante, mau tanya, kadang-kadang kan kita kalau mencari solusi atau maksudnya
misalnya sedang bosan atau sedang stres, kadang-kadang kan kita sendiri juga nggak tahu, maksudnya akar masalahnya di mana gitu. Jadi kalau dicari-cari nggak ketemu, jadi akhirnya ya udah makan aja deh gitu, misalnya supaya nggak, ya jadi kayak menghibur diri sendiri aja deh gitu misalnya. Ya karena nggak ngerti juga kenapa, dan dicari maksudnya kelamaan juga kan, jadi misalnya butuh cepat nih, butuh kerja lagi harus cepet konsentrasi, ya udah cari cemilan atau makanan. Kadang ya solusi tercepatnya begitu Bante. Jadi bagaimana yang kira-kira? Ya, Terima kasih Bante. baik sekali ya. Jadi kalau bosan itu ya bagaimana caranya untuk mengetahui mencari masalahnya kan lagi bosan, maka ya kita makan, ngomil. Bosan itu adalah identik dengan perasaan. Perasaan itu akan mengalami kemunculan kepadaman, muncul, berkembang, dan padam. Kalau kita mampu mengamati itu, berarti kita sudah vipassana. Bosan hari ini, coba. Bosannya itu pasti ada penyebab kenapa kita sedang bosan. Apakah sedang sendirian? Apakah karena sedang ditinggal? Kita menjadi bosan. Tetapi coba renungkan atau perhatikan kebosanan itu. Nanti juga akan berlalu dengan sendirinya kebosanan itu. Dan kita juga bisa melakukan aktivitas lebih lanjut. Seperti itu. Jadi, apakah salah? Ya tidak salah juga ketika bosan. Udahlah saya hari ini bosan. Mau nonton, mau lihat, atau mau makan. Kadang-kadang memang itu adalah hal yang sepertinya sepele sekali. Ya, sepele sekali, hal yang kecil sekali. Tetapi kalau kita coba, sebetulnya kebosanan itu kan juga identik dengan kemarahan juga, kekesalan juga. Tapi itu pun juga semuanya akan berlalu. Ya muncul ketika itu, ya sudah muncul. Nah kebosannya di mana? Apakah bosan ketika sedang bekerja? Apakah sedang di rumah? Nah kalau sedang di rumah ya, paling kita duduk di kursi misalnya. Nah kita bisa mengamati, apakah mengamati perasaan itu, kesadaran tersebut, sehingga kebosanan itu lama-lama kelamaan juga akan berlalu. Nah seperti itu. Atau ada yang kurang jelas atau gimana? Maksudnya kalau lagi pusing atau apa yang kita nggak ngerti, kita meditasi begitu ya Bante? Maksudnya diamati. Meditasi, iya, meditasi itu kan tidak harus ketika kita duduk ya. Ketika kita berjalan itu juga bisa, ketika kita berdiri itu juga bisa, atau ketika kita sedang berbaring. Tetapi bagaimanapun juga, karena memang kalau seandainya kebosanan itu ya bisa juga caranya ya pasti ada penyebabnya. Bosan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tidak ada yang muncul itu secara tiba-tiba. Pasti ada yang menyebabkan kenapa saya kok bosan. Itu pasti ada. Jadi paling mudahnya ya memang ketika kita makan sehingga kita melupakan itu, sehingga kita cepat sekali lupa terhadap kebosanan itu. Kita minum cepat sekali, apalagi kalau kita nonton cepat sekali, kebosanan itu akan hilang. Tetapi kalau kebosanan itu akan muncul lagi dan kita akan makan lagi dengan cara minum lagi, nah kita tidak akan mengetahui. Karena setiap kebosanan datang, makan. Setiap kebosanan datang, kita menyemil. Setiap kebosanan datang, kita menonton. Tetapi kalau kebosanan itu datang dan kita bisa menyadari itu dan kita tidak perlu menutupinya atau melupakannya dengan cara tadi makan, tetapi kita dengan menyadari itu, nah suatu ketika kebosanan itu datang kembali, kita sudah tahu caranya. Tidak harus makan, tidak harus minum, tidak harus nonton misalnya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya bisa juga menyadari
kebosanan tersebut, sehingga kebosanan tersebut ada awalnya juga sampai akhirnya kita mengetahui, oh kebosanan sudah, ya sudah, akhirnya kita bisa melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih Bante. Seperti itu. Terima kasih Bante atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin bertanya. Selamat malam Bante, saya izin bertanya. Tadi menyambung pertanyaan Ibu Yunita, kalau seandainya sebab dari kebosanan itu adalah satu rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan kita udah tahu penyebabnya, sehingga kita membuat variasi baru untuk menghilangkan kebosanan itu. Ya mungkin aja seperti kita ganti polanya, siklusnya kita ganti. Apakah itu juga merupakan satu solusi Bante? Ya, seperti suatu misal menjadi seorang biku, wah bosan Bante, ya sudahlah. Itu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh menggunakan atau mencari cara baru. Ya sudahlah, sudah bosan memakai. Oh iya. Nanti kalau sudah bosan, bahaya jadinya. Bahayanya apa? Saya sudah bosan sama pasangan hidup saya Bante, ya sudah. Cari suasana baru gitu. Tapi ya tidak terlalu ekstrim seperti itulah ya. Tapi cuma yang kecil-kecil misalnya. Ya sebagai saya misalnya sebagai rumah tangga, wah saya bosan Bante setiap pagi nyuci piring gitu misalnya. Apakah boleh mencari suasana baru? Itu bukan menyelesaikan masalah. Karena setiap aktivitas yang baru pasti ada kebosanan baru. Tetapi bagaimana kita bisa menerimanya? Saya ini bosan mencuci terus, coba terima. Kalau seandainya saya coba Bante, saya tak menyapu saja, yang nyuci biar anak-anak. Apakah yakin nanti ketika menyapu juga akan tidak bosan lagi? Pasti ada kebosanan. Jadi kebosanan ini juga bisa muncul di mana saja. Jadi menurut saya adalah memang sulit sekali karena kita belum terbiasa, sulit sekali. Ya, sulit sekali. Tetapi menurut saya ya tadi berusaha untuk menyelesaikan, menerimanya, tidak harus mencari yang baru. Karena dengan mencari yang baru tidak menutup kemungkinan aktivitas yang baru itu juga akan menimbulkan kebosanan baru. Ya, jadi menerimanya. Ya, seorang biku juga ada bosannya juga. Bosan juga. Kalau tidak menerima bagaimana? Bahaya juga. Wah, adalah bosan nanti berbahaya. Nah, seperti itu ya, Ibu Eli ya. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah kebosanan itu akan selalu ada selama kita belum mampu belum noda batin kita belum padam total. Maka suatu ketika saya pernah mendapat cerita ini, tetapi lupa, saya belum mendapatkan sumbernya, tetapi hanya mendengarkan. Dan bagi saya cerita ini juga baik sekali bagi saya. Ketika saya menjadi samanera, ada seekor anjing, mungkin ibu bapak sudah pernah mendengar. Ada anjing, ketika berada di bawah meja, ia geser sana, geser sini. Ndak nyaman di sini, ndak enak. Pergi lagi ke tempat yang baru. Mungkin di bawah kursi. Di bawah kursi juga ndak nyaman. Ada apa ini? Wah, ndak nyaman. Pindah lagi. Ini tempatnya ndak nyaman. Ini di bawah kursi, ini di meja ini juga ndak nyaman. Udahlah ke dapur. Di dapur itu juga tidak nyaman lagi. Pindah lagi ke taman misalnya. Wah, di taman juga enak ini, di sini nih taman. Ternyata ndak nyaman lagi. Ternyata setelah dilihat di kepalanya itu ada apa itu?
kutu ya. Jadi yang salah bukan tempatnya. Karena ada masalah. Kita mengira bahwa tempat ini bermasalah. Tetapi kita tidak mau melihat ke dalam. Ya, kita tidak mau pernah melihat ke dalam. Kadang kita menyalahkan tempatnya. Bukan mencoba, benar enggak ini tempatnya yang salah. Bisa dua hal, memang tempatnya bisa, atau memang diri kita yang tidak cocok. Dan kadang kita selalu saja menyalahkan yang ada di luar. Menyalahkan yang ada di luar diri kita, kita tidak menyalahkan atau mencari tahu yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi inilah tugas kita bersama sebetulnya, bagaimana agar kebosanan itu bisa teratasi. Ya, bisa teratasi. Nah, seperti itu. Masih Bante, mungkin harus perenungan tentang anicca itu benar-benar ya Bante. Jadi baru kita bisa menetralisir segala hambatan ya Bante. Ya, kita memahami tentang, setidaknya kita sedikit saja memahami tentang hukum keperubahan, permasalahan kita di dalam hidup ini pun sedikit ini sudah terselesaikan. Anicca itu mantra saktinya. Ya, kalau ibu bapak ingin mantra sakti di dalam agama Buddha apa? Anicca. Anicca itu mantra sakti, setidaknya sudah mampu menyelesaikan sedikit dari masalah kita, walaupun kita belum mampu menembusnya. Selama kita pengetahuan saja kita mampu, oh ini perubahan, ini pun sedikit saja, ini sudah mampu kok memberikan manfaat, asalkan kita mau arahnya ke situ. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kenapa? Karena sabe sangkara anicca, ini Sang Buddha muncul atau tidak muncul, ini tetap ada. Ada Buddha yang datang atau tidak, ajaran Sang Buddha ini muncul atau tidak, sabe sangkara anicca itu tetap ada. Anicca ini tetap ada. Itulah hukum alam. Kalau kita membaca Dhamma Niyama Sutta, baik Sang Buddha muncul atau tidak, Sang Tathagata muncul atau tidak, ini adalah hukum alam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sedama, selagi untuk menutup tentang kekecewaan, tentang kesedihan tadi, atau ketakutan misalnya, kadangkala saya mendapat sebuah pertanyaan. Kadang kita ini ada timbul penyesalan atas apa yang kita lakukan. Suatu misal gini, padahal apakah itu karena perbuatan kita atau tidak, itu kadang kita sudah menyesal terlebih dahulu. Suatu misal, ketika pagi-pagi meminjamkan motor kepada saudara. Tetapi ketika kita meminjamkan dengan baik, ya silahkan dipakai, toh tidak digunakan. Dibawa, di jalan terjadi kecelakaan. Ada ndak rasa menyesal? Waduh, saya ini kok, tadi kan saya yang meminjamkan. Apakah saya juga turut berbuat buruk? Pernah ndak ibu bapak? Ketika kita melakukan sesuatu, tetapi orang itu justru mengalami hal yang tidak diinginkan. Atau misalnya, kalau pagi-pagi seorang biku disediakan mie misalnya. Mie, tetapi mie itu pedas. Tiba-tiba setelah makan itu bolak-balik ke kamar mandi karena sakit perut. Lalu yang berdana ini merasa was-was, wah ini gara-gara saya. Gara-gara saya jadi orang ini sakit. Ada enggak kira-kira rasa was-was cemas itu? Ada ya? Ada ya? Wajar.
Maka untuk menghilangkan kecemasan itu ada satu kisah yang paling baik untuk direnungkan. Ketika Sang Buddha parinibbana, sebelum parinibbana, Sang Buddha ini diundang oleh Cunda, pandai besi, untuk berdana makan. Sang Buddha akhirnya menerima dana yang dipersembahkan oleh Cunda. Tapi tiba-tiba diceritakan ketika Sang Buddha selesai makan yang dipersembahkan Cunda tersebut, apa yang dirasakan Sang Buddha? Sakit luar biasa. Perutnya menjadi sakit, mules, sakit luar biasa. Maka ketika dalam perjalanan selanjutnya, Sang Buddha pun memberikan penjelasan kepada Bante Ananda. Ananda, mungkin saja nanti Cunda ini akan khawatir. Wah, gara-gara makanan dari saya, Sang Buddha jadinya meninggal. Gara-gara menerima dana saya, makan saya, Sang Buddha akhirnya wafat. Mungkin saja Cunda akan merasa kecewa, akan merasa menyesal. Atau orang lain akan mengatakan, gara-gara kamu, Sang Buddha akhirnya meninggal. Sebelum merasa itu, akhirnya Sang Buddha memberikan pernyataan, Ananda, bebaskanlah Cunda ini dari mungkin kegelisahan. Katakanlah bahwa di dunia ini ada dua sosok orang, atau ada seseorang yang ketika berdana ini membawa berkah pahala yang begitu sangat besar. Berkahnya atau pahalanya, buahnya ini sangat besar. Siapakah orang tersebut? Di zaman Sang Buddha ada dua orang yang setelah berdana itu buahnya sangat besar sekali. Yang pertama adalah Ibu Sujata. Siapapun yang berdana makan dan setelah itu bodhisatta atau petapa itu mencapai sama Sang Buddha, itu buahnya sangat besar. Maka di zaman Sang Buddha berarti Ibu Sujata. Karena ketika petapa Siddhartha ini menerima dana makan dari Ibu Sujata, setelah itu mencapai sama Sang Buddha. Ini orang pertama yang jasanya begitu sangat besar, buahnya begitu sangat besar. Yang kedua adalah ketika Sang Tathagata ini menerima persembahan makan dan setelah itu Sang Tathagata parinibbana, wafat, orang itu akan mendapatkan buah yang sangat besar. Maka Cunda pun akhirnya kekecewaan, kegelisahannya pun bisa teredam. Karena Sang Buddha sudah menyatakan siapapun orangnya yang setelah memberikan dana Sang Buddha parinibbana itu akan mendapatkan buah yang sangat besar. Ibu bapak saudara-saudara sedama, semua karma itu karena niat. Apapun niatnya ketika itu, kalau niatnya baik dengan meminjamkan motor misalnya, bukan berarti ketika ada hal buruk di jalan misalnya, lalu ia akan mendapatkan buah keburukannya. Semua tergantung niat awal. Jadi sebetulnya ya tidak terlibat dalam karma buruk. Begitu juga Cunda pun tidak terlibat, justru malah Sang Buddha menyatakan Cunda pun akhirnya mendapatkan buah yang begitu sangat besar. Maka kadang kita juga was-was di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, gara-gara saya orang ini menjadi seperti ini. Wah, gara-gara saya orang ini rugi. Tetapi selama niat kita baik, kita tidak memiliki niat buruk, akhirnya kita tidak terlibat dalam perbuatan buruk. Justru kalau niat kita baik, berarti kita terlibat dalam perbuatan baik. Ya, seperti itu kira-kira.